Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ikhwati fi din, a'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan belajar dasar Islam dari kitab Ad-Durusu Al-Muhimmah li'ammatil ummah karangan Syekhul Islam atau Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rukun Islam. Kita sudah jelaskan pengertian Islam, kemudian makna Islam, dan hari ini kita akan mempelajari rukun Islam serta penjelasannya. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah kalimat yang wajib diucapkan oleh seseorang yang akan memeluk agama Islam apabila dia seorang kafir. Maka apakah makna dari persaksian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Maka insyaallah kita akan pelajari hari ini. Makna la ilaha illallah, sering kita mendengar orang mengucapkan hal ini, bahkan tidak sedikit orang yang membacanya beratus-ratus kali, beribu-ribu kali dalam hidupnya. Tapi pertanyaannya, apakah dia mengetahui makna dari la ilaha illallah? Maka para ulama mengatakan makna dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Apa artinya? Yaitu ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, berarti maknanya adalah tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada yang boleh disembah di dunia ini, ya. Tidak ada yang boleh disembah di dunia ini, tidak ada yang berhak mendapatkan peribadahan dari kita dengan benar. Nah, berarti kita sekarang sudah menafikan tidak ada satupun yang berhak mendapatkan itu. Kemudian illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita menafikan, kita meniadakan seluruh peribadahan di dunia ini, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Kita tidak ada seorang pun yang boleh beribadah kepada sesuatu apapun, ya, tidak ada. Kemudian kita menetapkan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, berarti kita tidak boleh menyembah manusia. Tidak boleh meyakini bahwasanya manusia bisa memberikan rezeki kepada kita. Terlebih lagi manusia itu misalnya sudah meninggal, atau kepada misalnya penyihir. Kita juga tidak boleh percaya kepada pepohonan. Kita tidak boleh percaya kepada syaitan, dia bisa memberikan anak kepada kita. Kita tidak boleh percaya kepada batu. Kita tidak boleh percaya kepada benda-benda sesuatu, karena ini akan jatuh pada peribadahan, ya, apabila kita mengucapkan hal tersebut. Kemudian ada beberapa penafsiran yang salah tentang makna kalimat la ilaha illallah, ya, dan kesalahan tersebut telah menyebar luas. Bagaimana kita mengetahuinya? Salah satu kesalahan, ya, di antara kesalahan la ilaha illallah yang dipahami manusia, yaitu ketika menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan la ma'buda illallah, jadi tidak ada bihaqqin. Kalau tadi, ya, kita bahas bahwa la ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah, yaitu tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ada orang yang menafsirkan bahwasanya la ilaha illallah la ma'buda illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Padahal makna ini adalah makna yang sangat rancu sekali. Kenapa? Karena menghilangkan, ya, menafikan kata bihak, ya, ini menjadi rancu. Kenapa? Karena dapat dipahami berarti bahwa setiap yang diibadahi, baik dengan benar maupun salah, adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita misalnya menyembah dengan salah, kita menganggap bahwa itu adalah sembahan yang berhak untuk Allah. Padahal yang berhak diberikan peribadahan, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dengan cara yang benar. Ya. Dan berarti apabila ada seseorang menyembah sesuatu dengan cara yang salah, berarti sesuatu tersebut bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita apabila meyakini tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, ya, berarti semua orang ketika menyembah pohon, ini Allah, ini juga Allah. Ketika ada orang yang menyembah batu,
ini kan niatnya kepada Allah. Kenapa? Karena dia menganggap bahwasanya dia beribadah ya hanya kepada Allah. Dia tidak memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang diibadahi dengan benar, dengan cara yang dicontohkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu adalah makhluk. Ya, ini apabila kita menafsirkan bahwasanya tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Maka harus ditambahkan, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini lebih salah lagi. Kenapa? Karena ya apabila kita katakan tidak ada pencipta kecuali Allah, berarti kita hanya mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta saja. Ya. Dan itu adalah bagian dari la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah itu tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, mencakup semuanya. Tidak boleh kita hanya membatasi penciptaan saja. Karena ya banyak di antara manusia mengetahui siapa yang menciptakan kamu, Allah. Siapa yang menciptakan langit, Allah. Tetapi dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan penafsiran ini masih berupa tauhid, ya, pengakuan bahwasanya Allah yang menciptakan, tetapi tidak ada pengakuan bahwa Allah yang berhak kita sembah. Sehingga belum cukup, inilah yang dahulu banyak diyakini oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit? Mereka akan menjawab Allah. Tetapi mereka beribadah kepada siapa? Ibadah pada pohon, berhala. Nah, ini adalah pemaknaan yang penafsiran yang salah tentang la ilaha illallah. Kemudian, ya penafsiran yang lain yang dipahami secara salah yang ketiga, yaitu menafsirkan la ilaha illallah la hakimiyata illallah. Tidak ada hukum, tidak ada hak untuk menghukumi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salah. Kenapa? Karena pengertian ini juga tidak cukup, karena apabila mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengakuan atas sifat Allah yang Maha Kuasa saja, lalu berdoa kepada selainnya dan menyimpangkan tujuan ibadah kepada selain itu, maka hal ini belum termasuk definisi yang benar. Jika Allah hanya dijadikan sebagai patokan hukum, ya, akan tetapi dia masih melakukan peribadahan kepada selain Allah, maka ini juga belum tepat. Maka makna yang benar dari la ilaha illallah, ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian, la ilaha illallah artinya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna tauhid la ilaha illallah. Kemudian setelah itu kita akan jelaskan apa saja rukun-rukun dari la ilaha illallah berserta syarat-syaratnya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas hal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengimani dan mengilmui makna la ilaha illallah sehingga kita dijadikan orang-orang yang bertauhid, kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.